perkataan Ibnu Umar radhiyallahu anhu tentang istighfar Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu majelis. Perkataan Ibnu Umar radhiyallahu anhu tentang istighfar Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu majelis. Dari Abu Dawud dan Imam Tirmidzi meriwayatkan sanadnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang berkata, sesungguhnya kami biasa menghitung Rasulullah SAW dalam satu majlis sebanyak 100 kali mengucapkan Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Kita sering mengucapkan istighfar, itu biasanya kalau sedang berucap Rabbi firli warhamni wa tub alayya, Rabbi firli warhamni wa tub alayya. 100 kali. Ini ada tambahan innaka antat tawwabur rahim. Wahai Tuhanku, ampunilah aku dan terimalah tobatku. Sungguhnya Engkaulah yang Maha menerima tobat lagi Maha penyayang. Jadi baca 100 kali. Rabbili warhamni wa tub alayya. Jadi Rabbili wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ini bentuk-bentuk istighfar yang Nabi baca itu banyak sekali. Ya, di antaranya Rabbi firli wa tub alayya, ya Allah ampunilah aku dan terimalah taubatku. Innaka antat tawwabur rahim, sungguhnya Engkaulah yang Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Jadi kita boleh minimal setiap hari baca istighfar 100 kan. Untuk istighfarnya nanti banyak. Terserah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Hudzaifah radhiyallahu anhu ketika mengadukan ketajaman lidahnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, ini menyampaikan sabdanya kepada Hudzaifah, sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu ketika mengadukan ketajaman lidahnya. Dari Abu Nu'aim meriwayatkan sanadnya dalam kitab Riyadul Auliya dari Hudzaifah radhiyallahu anhu yang berkata, suatu ketika aku mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tajamnya lidah. Maka beliau bersabda, tidakkah kamu beristighfar? Sungguhnya aku beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla setiap hari 100 kali. Ya, kalau ada orang yang mulutnya itu tajam-tajam, ya tajamnya itu mungkin karena pedesan, kepedesan atau suka ya kalau ngomong itu nyelekit, ya kalau ngomong itu nyakiti orang, ya nyelekit ya. Nah, mungkin barangkali begitu. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menasihati, ya tidakkah kamu istighfar? Jadi orang yang begitu itu lebih baik istighfar daripada lidahnya tajam. Lebih baik untuk baca istighfar. Sungguhnya aku beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla setiap hari 100 kali. Nabi itu setiap hari 100 kali. Padahal Nabi itu maksum. Tapi Nabi itu mengajari umatnya agar umatnya itu ya mau meneladani Nabi, ya mencontoh Nabi sehingga istighfar 100 kali setiap hari. Lebih banyak lebih bagus. Ya, lebih banyak lah, lebih bagus. Bukan berarti kalau 100 kali tidak boleh lewat 101, 102 ya enggak. Itu ya sangat kalah. Ya. Jadi artinya nanti kan ada ayat ya, ayat menerangkan dzikran katsira wasabbihu bukrata wa asyila. Zikirlah kamu sebanyak banyak ya. Lalu supaya dikir sebanyak-banyak sehingga ya nggak ada batasnya. Nabi ini ya mengajarkan, memberitahu aku itu sehari itu 100 kali. Itu satu macam atau beberapa macam? Ini satu majelis. Satu majelis ini 100 kan? 100 kali. Ya, kalau kita di mana-mana baca istighfar lebih bagus. Tanpa dihitung juga tidak apa. Ya. Dalam riwayat yang lain Ibnu Nu'aim oleh Abu Nu'aim dari Hudzaifah radhiyallahu anhu ia berkata, suatu ketika aku datang kepada Nabi SAW
Lalu aku berkata, wahai Rasulullah, aku memiliki lidah yang tajam terhadap keluarga, sehingga aku takut bahwa ia akan menyebabkan aku masuk neraka. Lalu perawi melanjutkan hadisnya dengan lafal yang sama tadi itu. Banyak istighfar. Kisah Ali radhiyallahu anhu bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang istighfar dan senyuman beliau di kawasan berbatu. Di senyuman beliau di kawasan berbatu. Jadi Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan tentang sanadnya dan Ibnu Mani dan mensahihkannya dari Ali bin Rabi'ah yang berkata, suatu ketika Ali radhiyallahu anhu memboncengkan aku di belakang. Kemudian ia membawaku ke suatu tempat di kawasan berbatu. Ia mengangkat kepalanya ke langit lalu mengucapkan, Allahumma ighfirli dhunubi innahu la yaghfiru dzunuba ahadun ghairu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Allahumma ighfirli dhunubi. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Innahu la yaghfiru dzunuba, sungguhnya tidak ada seorang pun yang bisa mengampuni dosa. Ya. La yaghfiru dzunuba ahadun ghairuka. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa. Seorang pun yang bisa mengampuni dosa selain Engkau. Tidak ada orang yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Kemudian ia menoleh kepadaku lalu tersenyum. Aku pun berkata, wahai Amirul Mukminin, mengapa engkau beristighfar kepada Allah lalu menoleh dan tersenyum kepadaku? Ali berkata, suatu ketika Rasulullah SAW memboncengkan aku di belakang. Jadi pernah Ali dibonceng Nabi. Ya. Kemudian beliau membawaku ke suatu tempat di kawasan berbatu. Beliau pun mengangkat kepalanya ke langit lalu mengucapkan, Allahumma ighfirli dzunubi innahu la yaghfiru dzunuba ahadun ghairu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, sungguhnya tidak ada seorang pun yang bisa mengampuni dosa selain Engkau. Kemudian beliau menoleh kepadaku lalu tersenyum. Nah, itu jadi subhanallah ya, sahabat itu mencontoh Nabi itu sampai gerakannya apa itu diikuti ya. Jadi ketika Nabi baca istighfar, kemudian dia nengok ke Sayyidina Ali kemudian senyum. Ketika Sayyidina Ali meriwayatkan hadis itu kepada seorang tadi yang dibonceng ya, itu juga sama. Setelah dia baca istighfar kemudian menengok kemudian tersenyum ya. Jadi kemudian beliau menoleh kepadaku lalu tersenyum. Aku pun berkata, wahai Rasulullah, mengapa engkau beristighfar kepada Allah lalu menoleh dan tersenyum kepadaku? Beliau bersabda, aku tersenyum karena Tuhanku tersenyum kagum kepada hambanya ya. Kenapa? Karena Nabi SAW menyampaikan, aku tersenyum karena Tuhanku pun juga tersenyum kagum kepada hambanya. Hambanya itu mengetahui bahwa tidak ada seorang pun yang bisa mengampuni dosa selain Dia, selain Allah. Jadi Allah tersenyum. Kalau kita sudah mengatakan, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah, ya, karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa selain Engkau. Ketika itu maka Allah Subhanahu Wa Taala senyum. Kenapa Allah senyum itu? Karena Allah ya terdengar dengan, oh ternyata hambaku ini dia ya mengakui bahwa tidak ada Tuhan yang bisa mengampuni kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka istighfar, senyum, kenapa diampuni? Maka setiap orang yang diampuni dosa-dosanya, maka akhirnya Nabi senyum. Bukan di situ ada ketika majelis taklim Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Ketika Nabi melihat seorang itu enggak senyum karena dia membawa dosa-dosa yang banyak, setelah selesai majelis ta'lim kemudian Nabi melihat senyum. Kemudian ditanya, ya Rasulullah, aku tadi melihat engkau melihat kepada seorang sahabat tadi enggak senyum, tapi sekarang engkau senyum. Ya. Akhirnya apa? Nabi bersabda, karena selesai majelis ta'lim ini Allah ngampuni dosa-dosa dia, sehingga aku senyum. Kenapa? Karena dia diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala dosa-dosanya. Jadi ada tanda gembira, senang kalau orang itu diampuni dosanya itu, Nabi itu senang. Ya, itu.
istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Jadi baca istighfar tiap hari minimal 100 ya, karena nanti akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Perkataan Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang banyaknya istighfar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Ya'la meriwayatkan atas sanadnya dan Ibnu Asakir dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku tidak pernah melihat seorang pun selain Rasulullah SAW lebih banyak mengucapkan astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Ya, jadi artinya astagfirullah, aku mohon ampun ya Allah dan aku bertobat kepada. Astagfirullah wa atubu ilaih, ya, astagfirullah astagfirullah, boleh astagfirullah, astagfirullah, boleh. Ya Allah, ampuni saya, ampuni saya. Tambah lagi wa atubu ilaih, terimalah tobatku ya Allah, terimalah tobatku. Astagfirullah wa atubu ilaih, ya Allah, ya ampunilah dosaku dan aku bertobat kepada daripada Rasulullah SAW. Jadi tidak ada orang yang lebih banyak yang mengucapkan astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti banyak sekali, enggak terhitung. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari seorang yang banyak dosa tentang doa istighfar. Kita ini kalau lihat wajah-wajahnya sih ya banyak dosa. Wajah-wajah banyak dosa itu ya kita ini semuanya banyak dosa. Kalau diperlihatkan oleh Allah sama ya mengerikan. Mungkin kita nggak berani ketemu orang lain kalau kita ini diperlihatkan dosa kita, karena Allah tutupi sehingga kita seakan-akan orang bersih. Ya, makanya nggak boleh orang merasa bersih itu nggak boleh. Kalau tahu dosanya banyak harus mengakui dosa-dosanya banyak. Tapi Nabi SAW mengajari seorang yang banyak dosanya, ya. Kemudian Nabi ajarkan tentang doa istighfar. Al-Hakim meriwayatkan nasratnya dari Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dari ayahnya, dari kakeknya radhiyallahu anhu, ia berkata, suatu ketika seorang datang kepada Nabi SAW. Beliau berkata, aduh dosaku, ya, aduh dosaku. Orang itu mengatakan ucapan ini sebanyak 2 atau 3 kali, aduh dosaku. Ya, jadi menyesali tentang perbuatan dosanya. Tapi dosa apa enggak diceritakan di sini. Apakah dia berbuat apa enggak tahu, tapi kan dia merasa dosa juga. Aduh dosaku. Lalu Rasulullah SAW bersabda kepadanya, ucapkanlah Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubi wa rahmatuka arja indi min amali. Ini doa dihafalkan, sehingga kita harus sering-sering baca doa ini karena kita banyak dosa. Allahumma maghfiratuka, ya Allah ampuni, ya Allah maghfiratuka, ya Allah ya ampunkan, ampunan. Allahumma maghfiratuka, ya Allah maghfiratuka, ampunan ausa'u lebih luas, ya daripada min dunubi, daripada dosa. Jadi kita ikrar, ya Allah maghfiratuka ausa'u min dunubi, ampunanmu ya Allah lebih luas daripada dosa-dosaku. Wa rahmatuka, dan rahmatmu arja lebih aku harapkan, indi di sisiku, min amali daripada amal-amal ibadah. Jadi Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubi, Allah ampunanmu lebih luas daripada dosa-dosaku. Dosa-dosa kita itu sebanyak langit dan bumi, ampunan Allah lebih daripada itu, ya. Jadi seandainya kita ini punya dosa sebanyak ya sepenuh langit dan bumi, kemudian kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengampuni sebanyak itu juga. Dan
Karena ampunannya Allah lebih luas lagi, ya. Dan dalam hadis yang lain, aku ampuni dosa-dosamu dan aku wa ma'ubali, dan aku tidak peduli mau banyaknya seberapapun, ya. Kalau kamu hendak ampun kepadaku, aku akan ampun. Wa rahmatuka, dan rahmatmu ya Allah, kasih sayangmu aku lebih mengharapkan. Wa rahmatuka arja, rahmatmu ya Allah aku lebih mengharapkan, ya. Mengharapkan inti di sisiku min amali, daripada amal-amal, daripada kita mengharapkan amalan-amalan kita, sholat kita, baca Quran, zikir, semuanya amalan-amalan gitu, ya, itu lebih mengharapkan ampunan Allah dan rahmatnya Allah, ampunan Allah dan rahmat. Setelah baca itu kemudian orang itu pun mengucapkannya, lalu beliau bersabda, ucapkanlah kembali, tidak sekali, ucapkan lagi. Orang itu pun mengucapkannya kembali. Lalu beliau bersabda, ucapkanlah kembali. Orang itu pun mengucapkannya kembali. Lalu beliau bersabda, sekarang kamu boleh pergi, karena Allah telah mengampunimu. Masya Allah. Baca berapa kali tadi? 3 kali, ya. Jadi orang itu mengucapkan, Allahumma ghfiratuka awsa'u min dunubi wa rahmatuka arja indi min amali. Kata Nabi, ucapkan lagi, ya. Kemudian dia ucapkan lagi, Allahumma ghfiratuka awsa'u min dunubi wa rahmatuka arja indi min amali. Kata Nabi, ucapkan lagi, Allahumma ghfiratuka awsa'u min dunubi wa rahmatuka arja indi min amali. Maka akhirnya Nabi bersabda, sekarang kamu boleh pergi, ya. Boleh pergi, ya. Langsung disebut pergi. Kenapa? Karena Allah telah mengampuni dosa-dosa. Ya. Jadi inilah keutamaan istighfar. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubi wa rahmatuka arja indi min atau min amali. Kalau amal yang jamak min amali, daripada amal-amalku. Jadi Al-Hakim berkata, para perawinya adalah orang-orang, ya, Madinah, tidak ada satupun di antara mereka yang diketahui memiliki cacat. Tidak ada yang diketahui memiliki cacat itu, enggak. Nah, ini di dalam kitab At-Targhib wa Tarhib. Jadi doa ini selalu, Allahumma ghfiratuka awsa'u min dunubi wa rahmatuka arja indi min amal. Ya, jadi dihafalkan. Kalau kita pikir-pikir, ya, banyak dosa yang katanya, aduh ya Rasulullah, dosaku banyak. Tapi ternyata Rasulullah menyuruh istighfar, Allahumma ghfiratuka awsa'u min dunubi wa rahmatuka arja indi min amali, ya, min amali. Sudah diampuni dosa-dosanya begitu banyak, ya. Anjuran Umar, Ali dan Abu Darda radhiyallahu anhu tentang terhadap istighfar. Ahmad meriwayatkan prasyaratnya dalam kitab Az-Zuhd, dan Hannad dari Umar radhiyallahu anhu bahwa ia mendengar seorang berkata, Astagfirullah wa atubu ilaih, Astagfirullah wa atubu ilaih, aku mohon ampun kepada Allah dan aku bertobat kepadanya. Lalu Umar berkata, sayang sekali, ya, iringi kalimat itu dengan saudaranya, ya. Artinya sayang sekali iringi kalimat itu dengan saudaranya. Artinya ini kan istighfar untuk diri sendiri, ya. Astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Maka kalau misalnya ada tambahan, maka kata Sayyidina Umar berkata, sayang sekali iringi kalimat itu dengan saudaranya. Sehingga kalau mendoakan mohon ampunkan, ada ditambah lagi saudaranya. Rabbi firli wali walidayya, ya. Kemudian ditambah lagi saudaranya, ada wali jamil muslimin wal muslimat, wal mu'minin wal mu'minat. Maka ampunilah aku dan terimalah tobatku. Faghfirli wa tub alayya, faghfirli wa tub alayya. Jadi istighfar, ya, jadi istighfar untuk diri sendiri, dan juga kalau bagus tambah lagi saudara-saudara kita, ya. Insyaallah dosa-dosa saudara kita juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hadis yang lain diceritakan, ya, di dalam kitab Syarah
khusyuk itu diterangkan bahwa umatku, Nabi bersabda, umatku masuk ke dalam kubur membawa dosa, keluar dari kubur sudah nggak ada dosa. Kemudian ditanya, kenapa ya Rasulullah? Ya, karena disebabkan istighfarnya orang-orang mukmin kepada orang-orang mukmin yang lain. Karena orang mukmin kan mendoakan Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Ya. Kita kan sering begitu, al ahya'i minhum wal amwat, baik masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Itu doanya kita mendoakan lil mu'minin itu seluruh dunia. Ya, yang orang-orang beriman itu mendapatkan doa ketika Jumatan, khutbah Jumat itu rukun daripada khutbah itu harus ada doa minal muslimin wal muslimat. Nah, itu doa itu ternyata itu bisa mendapatkan ampunan daripada orang-orang yang ya orang-orang yang apa? Orang-orang yang membaca doa minal muslimin wal muslimat wal mu'minin mu'minat itu ternyata seluruh dunia ini dapat kebahagiaan. Maka alhamdulillah. Ya, doanya orang Amerika ke sini, doanya orang sini ke Amerika, seluruh dunia itu saling doa mendoakan. Ya. Seiman. Kalau nggak seiman nggak nyambung. Ya, seiman. Maka kita penting selalu berdoa itu minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal mu'minat wal ya, demikianlah Bapak sekalian. Mudah-mudahan apa yang sama-sama kita pelajari Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan hidayah. Kemudahan untuk kita bisa mengamalkan kita tiap hari istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tadi yang doa Allahumma ghfiratuka awsal min dzunubi itu luar biasa. Karena dengan dibaca 3 kali, dah kamu pulang, dosamu kemudian ampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tadi sudah ada kalimat menyesal. Artinya menyesal tadi, aduh dosa saya, aduh dosaku, itu ada tanda menyesal. Bukan berarti terus pulanglah kamu dosaku ampuni kemudian besok berbuat lagi. Ya. Itu enggak ada penyesalan. Ya mudah-mudahan kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dosa kecil ataupun dosa besar. Dosa yang lalu dan dosa yang sekarang. Dosa yang sembunyi-sembunyi, dosa yang terang-terangan. Kita tutup dengan doa kita. Majelis